Di bawah penindasan Ye Yunxiang yang cerewet, tanpa emosi. Seorang gila kerja yang menyimpang. Pupil Pasin melebar. Lanjutkan resusitasi. 3, 2, 1. Adipati Xingwo telah gugur dalam pertempuran. Ye Mingchen paman dari pihak ayah Ye Yunsao. Ini adalah surat cerai yang sebelumnya. Dia tulis untukmu. Sekarang kau bukan lagi orang Adipati Xingwo. Segera keluar. Surat cerai. Siapa Adipati Xingwo? Surat cerai apa? Ya Tuhan. Di mana aku berakhir? Ini pasti mimpi. Ini pasti mimpi. Aku akan baik-baik saja setelah bangun. Sekali lagi terbentur dan aku akan bangunkan. Cepat-cepat. Cepat hentikan dia. Dia akan bunuh diri. Lepaskan aku. Biarkan aku kembali. Kembali. Kamu tidak bisa kembali. Ye Sun anak angkat Ye Yunsao. Baguslah. Kalau kau tahu. Seorang istri yang diceraikan dan ditinggalkan. Seorang bajingan angkat. Kau tidak berhak menempati gelar nyonya dan pewaris kediaman Adipati. Enya. Jika kamu ingin pergi-pergilah, aku tidak akan pernah hidup lengan. Wanita kejam ini, jangan berpikir hanya karena ayah sudah meninggal. Kamu bisa memanipulasi saya sesuka hati. Orang macam apa ini? Masih sangat muda, namun berbicara begitu kasar. Baru saja bertransmigrasi dan suamiku meninggal. Dan aku diusir dari rumah. Dan aku terjebak dengan seorang yang tidak ada hubungan. Beban remaja pemberontak. Awal yang mengerikan macam apa ini? Lupakan saja. Bagaimanapun aku tidak mengenalmu. Jalan lebar masing-masing, pergi sendiri-sendiri. Selamat atas aktivasi sistem perjalanan antar dimensi. Target penangkapan. Pewaris Yizan kediaman Adipati. Semua uang yang dihabiskan untuk Yizan akan kembali padamu. Kau bisa mendapatkan rabat 10 kali lipat. Kembali ke waktumu, tukarkan hak teleportasi dan dapatkan 1 juta emas. 1 juta tal emas. Menurut nilai tukar kuno, itu seharusnya 10 juta tal perak. Kenapa tidak merampok saja? Tunggu maksudmu. Selama aku menghasilkan cukup 1 juta tal emas, aku bisa kembali. Benar. Siapa yang baru saja kau sebut sebagai target? Pewaris Yizan dari kediaman Adipati. Sang pewaris. Tidak ada cara lain sekarang. Mari kita coba saja. Wanita hebat bisa beradaptasi. Tidak perlu repot-repot dengan seorang anak. Aku sudah menjadi asisten khusus ketua selama 6 tahun. Hanya seorang anak kecil. Tidak bisakah aku mengatasinya? Mengapa kamu kembali lagi? Apa yang kamu inginkan? Aku lapar, ayo makan mie. 2 mangkuk mie kering. 20 wen totalnya. Terima kasih banyak. Apa? Apa kau tidak suka mie kering? Selamat tuan rumah. Untuk target penangkapan, menghabiskan 20 wen, memberikan cashback 200 wen. Apa yang kamu lakukan? Kamu yang mengundangku. Tapi aku tidak punya uang. Lihat apa yang kau katakan. Aku ibumu. Aku ibumu. Memang benar aku mengundangmu untuk semangkuk mie. Ayahmu sudah tiada. Mulai sekarang hanya kita berdua, ibu dan anak. Kita akan saling bergantung. Ibu pasti akan menjagamu dengan baik. Dan juga menjaga uang kecilku dengan baik. Ada apa denganmu? Kamu. Cepat makan, setelah selesai makan. Kita akan mencari tempat untuk menetap.
Wanita beracun ini, bagaimana dia tiba-tiba mengubah sifatnya? Skema macam apa yang dia miliki? Lupakan saja paling buruk nanti. Aku akan mencari uang dan membayarnya kembali. Lihatlah rumah ini. Sayap timur, sayap barat, dan sayap selatan. Tembus pandang utara selatan. Tempat ini cukup bagus. Berapa perak? Tidak mahal hanya 50. Tidak ada hasil tanpa pengorbanan. Ini benar-benar kelas atas. Jiok lemak kambing. Ini pasti bernilai lebih dari 50 liang perak. Sertifikat tanah. Baiklah, Besok pada jam naga Yamen akan mencapnya. baiklah, Jangan pergi sampai kita bertemukan. baiklah. Baiklah. Selamat tuan rumah. Untuk target penangkapan, menghabiskan 50 liang perak. 50 liang habis cashback 500 liang. Ibu tahu, kau terbiasa tinggal di kediaman Adipati. Tapi ini hanya tempat sementara. Ibu pasti akan mencari cara agar kau bisa tinggal di rumah yang layak. Tempat ini cukup bagus. Ada masalah dengan perang di barat laut. Aku harus pergi ke sana. Aku akan kembali paling lama dalam setengah bulan. Jaga baik-baik Sun El. Zunker, minumlah supmu. Dasar wanita beracun. The film was translated and narrated by M Media. Ini adalah ingatan pemilik asli. Benar sekali. Seorang ayah yang gugur dalam pertempuran. Seorang ibu yang hilang. Seorang ibu tiri yang tidak bisa diandalkan. Dan dirinya yang hancur. Pemilik asli menikah dengan Adipati Sungwu. Hanya untuk melarikan diri dari kondisi hidupnya yang miskin. Mereka sudah menikah selama setengah bulan, tapi tidak pernah berbagi ranjang. Pemilik asli bahkan tidak tahu seperti apa Adipati Sungwu ini. Terlihat, jelas itu adalah pernikahan berdasarkan kenyamanan. Tidak ada alasan untuk menyakiti Yesun. Mungkinkah? Apa yang akan kamu lakukan padaku? Aku tidak. Aku tahu itu dasar wanita beracun. Niat jahatmu belum mati. Kamu mencoba meracuniku sebelumnya, tapi gagal. Kamu diusir dari kediaman Adipati. Kau pikir kamu sudah berubah? Aku tidak menyangka kamu sengaja mendekatiku, bersikap baik padaku, dan kemudian mencoba menyakitiku. Katakan padaku siapa yang menyuruhmu untuk menyakitiku. Apakah ayahku juga dibunuh? Orangmu. Berisik, Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. jangan bergerak. Jangan bergerak. Jika kau bergerak lagi, aku akan memberimu jarum akupuntur. Aku sebenarnya tahu pengobatan. Ada racun di tubuhmu. Apa yang kamu katakan? Kau salah paham padaku sebelumnya. Aku tidak mencoba meracunimu. Aku ingin memberimu penawar. Apakah ayahmu pernah memberitahumu bahwa aku penyelamatnya? Mungkin. Itu adalah skema untuk menikah ke dalam kediaman Adipati. Trik macam apa yang kamu gunakan? Ayahmu adalah Adipati Sungwu yang bijaksana dan perkasa. Seorang jenderal hebat di medan perang. Di mata putranya, dia sebenarnya adalah orang bodoh yang akan ditipu oleh seorang wanita.
Lalu mengapa kamu tidak mengatakannya saat itu? Ayahmu tidak ada di rumah. Jika aku memberitahumu dengan gegabah, jika kamu tidak percaya padaku dan memberitahu orang lain, bagaimana aku masih bisa mengungkap orang yang meracunimu dari belakang? Minumlah selagi hangat. Racun di tubuhmu bersifat kronis. Meskipun sekarang tidak mendesak, dalam waktu kurang dari sebulan, aku bisa menyembuhkanmu sepenuhnya. Tidak pahit setelah makan permenyakan. Jasad ayahku, meskipun tidak ditemukan. Tapi dia jatuh dari tebing. Dengan hampir tidak ada harapan untuk bertahan hidup. Saya menyarankan Anda untuk tidak memendam delusi. Berpikir dia akan kembali. Tidak peduli seberapa banyak yang kamu lakukan untukku. Tidak ada yang akan berterima kasih padamu. Ya Zun, aku tahu ayahmu sudah meninggal. Tapi kebaikanku padamu bukan untuk mendapatkan rasa terima kasih siapapun. Aku juga pernah menjadi yatim piatu. Hidup sendirian di pegunungan. Ayahmu lah yang membawaku ke rumah ini. Dan memberiku rumah. Aku sangat menghargainya. Apakah kamu mengakuiku atau tidak? The Sebagai film was ibumu, translated mulai sekarang, and narrated by M Media. kamu adalah satu-satunya keluargaku. Dan aku adalah satu-satunya keluargamu. Apakah kamu mengerti? Dimengerti. Meskipun anak ini bermulut tajam, dia benar-benar mudah ditipu. Dengan satu dorongan, mencapai tujuan kecil. Semangat! Batu tinta Yuan lubang tua kualitas terbaik. 100 liang perak per buah. Hadiah cashback 1000 liang. Berapa liang? Beli seharga 100 liang. Beli. Hadiah cashback 1000 liang. Satu jubah bulu harimau kualitas terbaik 300 liang. Beli. Hadiah cashback 3000 liang. Giok lemak kambing terbaik 500 liang. Hadiah cashback 5000 liang. Terumbu karang laut timur 600 liang. Beli. Hadiah cashback 6000 liang. Beli. Cashback. Bukankah ini mantan pewaris kediaman Adipati? Aku dengar kamu diusil. Xiao Jingyuan Tuan Muda Xiao. Kamu baru saja berjalan ke sini. Sepatumu kotor semua. Apakah kamu ingin aku tuan muda memberimu sepasang sepatu baru? Minggil. Kamu tidak lebih dari anjing liar. Diusir dari rumahmu. Dan kamu masih berani bersikap sombong begitu? Apa? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu masih sama pewaris kediaman Adipati? Semua orang harus mendengarkanmu. Minggil. Ini Akademi Kekaisaran Yezun. Apakah kau sekarang masih punya hak untuk masuk? Hari ini aku di sini untuk mengemasi barang-barangku. Bisakah kalian semua minggir sekarang? Tidak buruk Yezun. Kau jauh lebih masuk akal sekarang. Aku sungguh mengagumi orang sepertimu yang bisa beradaptasi dengan keadaan. Bagaimana kalau begini? Bagaimanapun kita dulu teman sekelas. Asalkan kau berlutut dan bersujud padaku, aku akan memohon atas namamu dan membiarkanmu tetap di Akademi Kekaisaran. Bagaimana, sang pewaris? Asalkan kau berlutut kepada Tuan Muda Xiao dan patuh mendengarkan perkataan Tuan Muda Xiao mulai sekarang. Kami jamin kau akan hidup mewah. Kau juga tidak perlu bersujud, Yezun. Asalkan kau memohon padaku, aku akan membiarkanmu tinggal. Bagaimana? Xiao Jingyuan anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Aku bukan tuanmu. Kenapa kau selalu menggangguku dan tidak melepaskanku? Yezun tahu mencari mati.
Sakit, sakit, sakit. Yejun, beraninya kau memperlakukanku seperti ini. Apa kau percaya aku akan segera mengeluarkanmu dari Akademi Kekaisaran dan membuatmu tidak bisa bertahan hidup di ibu kota? Kau akan menjadi pengemis di jalanan. Siapa yang kamu bilang tidak bisa bertahan di ibu kota? Jadi ini adalah Marquis Yongchang, Marquis tua, cucu sah tertua Tuan Muda Xiao. Kau adalah istri baru yang malang dari Adipati Shimul. Kau tidak jelek. Mari kita buat kesepakatan. Asalkan kau membuat Yejun mendengarkanku mulai sekarang. Aku akan memberimu setiap bulan 100 lien berat. Bagaimana? Yejun dan ibu tirinya tidak aku. Tapi semua orang tahu itu. Bukankah begitu? Selama pernikahan Akbar sebelumnya, Yejun, dia menjegal ibu tirinya. Hampir membuatnya menjadi bahan tertawaan seluruh ibu kota. The film was translated Dia pasti and sudah lama narrated by M. membenci Media. Yejun sampai ke tulang. Sekarang dia mendapat kesempatan. Kenapa dia tidak akan bekerja sama dengan Tuan Muda Xiao untuk membalas dendam dengan kejam? Yejun tamat. Seratus liang ini, apakah kamu mencoba memberi sedekah kepada pengemis? Wanita celaka, apa kau masih ingin meminta harga selangit? 100 liang, itu bahkan tidak cukup untuk membelikan Sun Erku. Sebuah batu tinta pun. Apakah kediaman Marquis Yongchang sudah bangkrut? Kamu sangat miskin, dan kamu masih berani berteriak di depanku. Wanita celaka, kau mencari mati. Yejun, kau terlalu impulsif. Jika kau bertindak seperti ini, bagaimana kau masih bisa tinggal di Akademi Kekaisaran? Kau sudah menimbung Xiao Jingyuan. Dia pasti akan menggunakan pengaruh kediaman Marquis Yongchang untuk mengusirmu. Kamu tidak perlu mengusir kami. Kami akan pergi sendiri. Kami tidak belajar di Akademi Kekaisaran lagi. Anggap saja kau masuk akal. Akademi Kekaisaran itu bukan untuk sembarang sampah. Untuk masuk, dua rakyat Tiratayan diusir dari kediaman Adipati. Masih berani menentang Tuan Muda ini. Kami mendirikan sekolah swasta di rumah. Dan telah mengundang guru Biyuan untuk mengajar kami di sana. Guru Biyuan. Guru Biyuan yang mana? Yang terkenal itu. Guru Biyuan. Aku dengar Perdana Menteri saat ini. Dan Guru Agung. Keduanya adalah muridnya. Jangan kira hanya karena kau bicara omong kosong, kami akan percaya padamu. Guru Biyuan sudah mengasingkan diri bertahun-tahun. Bagaimana mungkin dia mengajar Yejun? Percaya atau tidak? Ayo pergi, ayo pergi. Jangan biarkan guru Biyuan menunggu terlalu lama. Cukup, jangan berlebihan. Siapa yang berakting bersamamu? Kamu bahkan tidak percaya kata-kata ibumu lagi. Tapi aku belum mengemasi barang-barangku. Jangan pedulikan kain-kain tua ini. Ibu sudah membelikanmu yang baru. Ayo pergi. Guru Biyuan ini, bagaimana mungkin? Benar atau bohong? Ayo kita lihat. Ayo, ayo. Kita mau kemana? Pulang. Kalau begitu masuklah ke kereta. Kereta apa? Kamu masih sangat muda. Dan matamu sudah buta. Kereta sebesar ini. Tidak kamu lihat. Kau bilang kereta ini milikmu? Tidak. Itu milikmu. Kau bilang kereta ini milik Yejun? Tepat sekali, dan ini. Semuanya milik Yesun. Ayo masuk ke kereta. Sampai jumpa. Imi. Tidak peduli seberapa mewah kereta ini. Tidak senyaman. Rolls-Royce ketua Ye. Tulang-tulangku hampir bergetar lepas. Apa yang kita lakukan di sini? Pulang. Kediaman Adipati. Tempat ini, itu bukan rumahku lagi. Bukan juga milikmu. The film was translated and narrated Tidak. by M. Media. Ini.
adalah rumah kita. Ini rumah baru kita. Kenapa kamu hanya berdiri di sana? Ayo cepat pergi. Guru Biyuan masih menunggu kita. Kediaman Ye. Selamat datang tuan muda di rumah. Guru Biyuan tingkat cendekiawan agung. Guru Biyuan. Kemari. Biarkan saya melihatmu baik-baik. Benar sekali. Kau pasti anak laki-laki dari keluarga Yin itu. Kau persis seperti ayahmu saat dia masih kecil. Guru Anda kenal ayah saya. Mengenalnya lebih dari sekadar mengenalnya. Murid pemberontak itu. Saya bahkan tidak ingin membicarakannya. Guru Biyuan, ayo masuk dan bicara. Istri murid kemarilah. Mari masuk silakan. Tunggu. Nah, akor anjingmu masih mengikuti begitu dekat. Siapa yang kau sebut anjing? Siapapun yang menjawab adalah orangnya. Seseorang menerobos masuk. Keributan apa ini? Paman Ye, seorang pencuri akan masuk rumah sebelah rumahmu. Kami membantumu menangkap pencuri. Beraninya kau masih datang ke sini. Aku kembali ke rumahku sendiri. Apa yang perlu ditakutkan? Kau seorang istri yang dibuang. Tidak ada hubungannya dengan kediaman adipati kami. Sama sekali. Hentikan ucapan tak berdasarmu. Siapa yang peduli dengan kediaman adipatimu yang bobrok? Rumahku ada di sini. Kau bilang rumah sebelah. Kediaman ini milikmu. Ini dulunya, kediaman putra mahkota. Setelah kematian putra mahkota, Kaisar menganugerahkannya kepada Guru Agung Putra Mahkota untuk mengenang mendiang putra mahkota. Meskipun Guru Agung tidak pindah ke sini untuk tinggal, dia sering mengirim orang untuk merawatnya dengan cermat. Kapan itu menjadi kediamanmu lagi? Jadi kediaman ini milik Guru Agung. Kau sudah ketahuan kan? Jangan bilang kediamanmu ini dibeli dari Guru Agung. Bagaimana kamu tahu? Penjaga, tangkap para pembuat onar ini dan tangkap mereka. Berhenti. Semuanya berhenti. Guru Agung. Guru Agung. Muridmu datang terlambat. Saya mohon maaf telah membuat guru saya yang terhormat terkejut. Jika Anda datang lebih lambat, saya khawatir Anda harus mengumpulkan mayat saya. Tetua Yi, betapa besar wewenang yang kau miliki. Kesalahpahaman ini semua kesalahpahaman. Saya tidak tahu pria ini adalah Guru Agung. Guru Anda yang terhormat. Saya juga tidak tahu kediaman ini dipinjamkan sementara kepada guru Anda yang terhormat. Kediaman ini sudah dijual kepada adipati wanita. Apakah Tetua Yi tidak tahu? Guru saya yang terhormat datang ke kediaman adipati wanita untuk mengajar keponakan buyut saya yang masih muda, Yezia. Adipati wanita adalah Nyonya Ye ini. Astaga, Guru Biyuan benar-benar datang untuk mengajar Yezun. Kau dengar itu? Kediaman ini ternyata Ibu Yezun membelinya dari Guru Agung. Memang benar, unta yang kelaparan pun masih lebih besar dari kuda. Ini Guru Agung. Guru Biyuan, kalian berdua mungkin tidak tahu bahwa Yezun ini bukan dari garis keturunan kediaman adipati kami. Dia diadopsi. Dan Wen Rui ini, siapa yang tahu dari mana asalnya? Seorang wanita desa Udik. Bahkan lebih menyedihkan, kediaman adipati kami sudah tidak mengakui keduanya. Tuan-tuan yang terhormat, tolong jangan biarkan mereka menipu Anda. Aku meludahi orang tua keriput emo, seolah-olah aku wanita tua ini peduli padamu sekalian. Seperti kediaman adipatimu yang lusuh. Aku Kalian untuk Zun Erku, bahkan tidak pantas membawa sepatunya.
Mulai sekarang kalian semua tidak boleh melewati pintu masuk kediaman Yaku, Yan Ningchen, dan anjing. Tidak boleh melewati pintu masuk rumahku. Kau, Guru Agung, Guru Biyuan, ayo kita masuk dulu. Suasana di sini tidak enak, tidak cocok untuk berlama-lama. baiklah. Baiklah. Dengan hormat menyambut tuan muda kembali ke kediaman. Ini. Apakah ibu benar-benar membelikan ini untukku? Tentu saja. Dewa kekayaan kecilku. Ibu. Kamu sudah sebesar ini. Kenapa kamu masih di depan ibu? Bertindak manja. Kamu tidak tahu malu. Ibu. Apakah ibu sangat mencintai ayahku? Apa hubungannya ini dengan ayahnya? Tidak ada apa-apa. Kamu boleh pergi dulu. Ya, ya. Ibu masih ada urusan yang harus diselesaikan. Kamu tetap di sini dulu. Dia sangat kaya. Namun dia rela menyembunyikan identitasnya dan menikah dengan ayah. Ayah meninggal. Dia tidak hanya tidak menikah lagi. Dia masih rela mengambil Superman ini. Melakukan begitu banyak hal untukku. Dan menghabiskan begitu banyak uang. Bukankah ini berarti sangat mencintai ayah? Apalagi kalau bukan itu. Dulu aku benar-benar buta. Aku kira dia seperti wanita lain yang mengejar uang dan status. Dan menggunakan cara-cara tidak bermoral untuk menikahi ayah. Tapi dia sama sekali tidak membutuhkan semua itu. Dia menikahi ayah hanya untuk memiliki rumah. Satu juta liang perak. 1 juta liang? Jika ini dikonversi ke RMB, itu akan menjadi beberapa ratus juta bukan? Jika ini terus berlanjut, aku akan segera menjadi sekaya sebuah negara. Aku tidak menyangka, impianku untuk menjadi pemalas benar-benar akan terwujud begitu aku berpindah ke sini. Terima kasih kepada sistem. Terima kasih kepada Yesun. Terima kasih kepada pelindungku. The film was translated and narrated by M Media. Itu tidak benar. Aku pindah ke rumah besar ini untuk memanfaatkan kedekatan dan menyelidiki kediaman Adipati. Siapa sebenarnya yang ingin membunuhku? Dewa kekayaanku, anakku Yesun. Bagaimana jika aku tidak menghasilkan cukup 1 juta liang emas? Dewa kekayaan kecilku akan mati. Kalau begitu bukankah aku akan tidak bisa kembali di kehidupan ini? Tepat sekali, host, Anda benar. Itu tidak bisa. Sudahkah Anda memikirkannya baik-baik? Kali ini, apakah Anda benar-benar berniat untuk menyembunyikan identitas asli Anda saat bertindak? Gelang ini cukup bagus. 12 jam yang lalu, Aku bertanya-tanya, berapa harganya bisa dijual? aku akan mengambilnya seharga 100 tael. Selesaikan ini untukku. Muriko,
Kali ini, kau benar-benar berpandangan jauh. Kau sudah memperhitungkan sejak awal bahwa sesuatu akan terjadi padamu. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa pamanmu yang licik dan tidak berguna itu begitu cepat akan mengusir ibu dan anak itu keluar. Untungnya semua ini berada dalam kendalimu. Beritahu gurumu, apakah kau tidak meninggalkannya sejumlah besar kuan? Benar. Tidak, Apa maksudmu tidak? tidak sepeser pun. Kau tidak memberinya apa-apa. Lalu dari mana dia mendapatkan perak itu? Aku tidak tahu. Kau bahkan tidak tahu. Menarik. Kau masih harus mencari cara untuk membuatnya membawamu pulang. Aku seorang lelaki tua tak berguna. Cara apa yang mungkin kumiliki? Kau sebagai seorang murid, tidakkah kau setiap hari? Tidak. Orang. Di mana orangnya? Kediaman ini sungguh mewah. Ini persis seleraku. Nyonya Wen, mengenai sertifikat properti, bukankah kita sudah meminta kap dari pihak berwenang? Ada hal lain. Tidak masalah. Hanya saja gelangmu. Aku ingin membelinya kembali. Tolong sebutkan hargamu. Gelang? Maafkan saya, sudah terjual. Begitu cepat. Aku kira itu milik suami pemilik aslinya. Satu-satunya harta yang tersisa untuknya. Sudahlah, orangnya sudah tiada. Oh, benar-benar. Aku ingin membeli kediaman ini. Berapa harga peraknya? Kediaman ini The film was bukan lagi translated tentang perak. and Kediaman narrated ini by M. adalah Media. kediaman Guru Agung saat ini. Dia mungkin tidak harus menjualnya. Guru Agung. Tetua, bagaimana kabarmu? Tetua, apakah kamu merasa lebih baik? Jauh-jauh lebih baik. Bangun dulu. Baiklah. Bangun. Kebaikan menyelamatkan hidupku. Aku tidak akan pernah melupakannya. Tetua, saat matahari terlalu terik, kamu tidak seharusnya terpapar matahari di jalanan. Mudah terkena ini, stagnasi panas darah. Ya. Jika bukan karena burik durhaka itu, mengapa lelaki tua ini harus terkena terik matahari? Bolehkah aku bertanya? Penyelamat, nama terhormatmu. Ini masalah kecil. Bagaimana aku bisa menerima sembahanmu? Nona muda, apa yang kau katakan itu salah. Ini adalah kebaikan besar menyelamatkan nyawa. Bagaimana bisa itu masalah kecil? Nyonya Wen, jika tidak ada hal lain, saya akan permisi dulu. Aku ada urusan. Kediaman ini. Saya pasti akan pergi dan mencari cara. Selamat tinggal. Sesegera mungkin. Selamat tinggal. Daniel Wen, aku mendengar kalian berdua barusan berkata, kalian ingin membeli kediaman ini. Bukankah ini suatu kebetulan? Sebenarnya pemilik tempat ini justru salah satu murid laki tua ini. Bagaimana kalau begini? Kau tidak perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Aku akan menyuruhnya datang dan memberikan kediaman ini padamu. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu mengatakan Guru Agung adalah muridmu? Tepatnya mengapa kau tidak percaya? Kalau begitu mohon tunggu sebentar. Aku akan menyuruhnya datang segera. Tetua, kediaman ini masih bisa dianggap dibeli olehku. Hamba yang rendah hati ini punya permintaan lain. Bicaralah dengan bebas. Selama laki tua ini bisa melakukannya, aku sama sekali tidak akan menolak. Aku ingin mengundangmu ke kediamanku untuk mengajar putraku Yelsun. Itu luar biasa. Sama sekali tidak masalah. Ini sungguh. Ini sungguh.
Sebuah keberuntungan. Sebuah keberuntungan. Kali ini invasi ruang utara, disebabkan oleh seseorang yang berkolusi dari dalam dan luar. Sengaja memancingku pergi. Jatuhku dari tebing. Juga sengaja diatur oleh seseorang. Ditambah dengan yang sebelumnya. Luka panah dan cedera kaki. Aku khawatir Sun Er sudah mengungkap identitasnya. Jadi maksudmu, Sun Er saat ini tidak dalam bahaya besar. Alasan aku bersikeras menikahi Wen Roye adalah karena aku menghargai keterampilan medisnya yang luar biasa. Dia seorang gadis yatim piatu dengan latar belakang yang sangat bersih. Dengan dia di sisinya, Sun Er masih relatif aman. Orang-orang itu saat ini hanya berani membuat masalah di balik bayangan. Mereka kemungkinan juga takut bahwa yang di atas sudah mengetahui identitas Sun Er dan tidak berani membuat masalah secara terbuka karena aku telah memalsukan kematian. Kenapa tidak memanfaatkannya? Sebenarnya ini cukup kebetulan. Kau terluka karena percobaan pembunuhan di masa kecilmu. Jadi kau selalu memakai topan dan tidak pernah melepasnya. Ini menyebabkan semua orang di kediaman J tidak ada yang tahu seperti apa penampilanmu setelah dewasa. Sekarang setelah kau melepas topengmu, tidak ada yang bisa mengenalimu. Sekarang aku berada di balik bayangan. Bahkan lebih mudah untuk bertindak. 13 tahun telah berlalu. Mereka yang bersembunyi di tikus-tikus di selokan. Sudah waktunya untuk membereskan mereka. Adapun Nyonya Will dan Sun Er, Lebih baik jika mereka tidak tahu. baiklah. Meskipun butuh sedikit usaha sebelumnya, lelaki tua ini sekarang berhasil memasuki kediaman. Aku akan menjaga mereka. Kalau begitu aku harus merepotkanmu tetua. Untuk memikirkan alasan yang cocok. Agar aku bisa tinggal di istana. Apa? Jadi gurumu masih harus melakukan ini untukmu. Kau benar-benar akan membuatku merah sampai mati. Murid durhaka. Kediaman wanita ini hari ini. Berapa banyak perak yang dia berikan padamu? 100.000 lian penuh cukup banyak. Tidak, itu tidak benar. Aku baru saja akan menyebutkan ini padamu. Menurutmu bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak perak? Wanita ini mencurigakan. Aku perlu menyelidiki. Disuap oleh orang itu. The film was translated Kau and sudah lama tidak narrated datang by menemuiku. M-Media. Apa kau sudah melupakanku? Xiaofan Pangeran kedua. Si cantik kecil. Siapa yang bisa saya lupakan? Bagaimana saya bisa melupakan Anda? Mengapa di siang bolong? Jangan khawatir. Saya sudah menempatkan penjaga tersembunyi di sekeliling. Tidak ada yang bisa mendekat. Kau menyebalkan. Oh ya. Kediaman tersembunyi mantan putra mahkota di sebelah. Bagaimana orang bisa tinggal di sana? Saya ingat rumah itu. Bukankah kediaman Guru Agung selalu kosong? Jangan sampai aku mulai. Ini semua salah Yun Sang. Wanita desa yang dibawanya kembali itu. Bahkan setelah diusir dia masih menyebabkan masalah. Wanita desa itu bersama Gilzir pindah masuk. Tepat sekali. Siapa yang tahu metode apa yang dia gunakan untuk memikat Guru Agung dan menyuruhnya memberikan rumah itu kepada Wen Rui? Terlebih lagi, dia bahkan mengundang Guru Biyuan untuk mengajari izan itu. Ye Chan si idiot itu bersikeras mengusir si tidak berguna itu. Keluar dari kediaman. Jika dia masih di kediaman, kita bisa membunuhnya tanpa ada yang tahu. Sekarang,
Dia malah tinggal tepat di sebelah. Yang mulia. Yizan itu hanyalah anak angkat Yi Yunxiang. Dia tidak perlu ditakuti. Mengapa dia harus mati? Jangan bertanya apa yang tidak seharusnya kau tanyakan. Mengerti? Aku tidak akan bertanya kalau begitu. Yang mulia, aku sudah memikirkan caranya. Segera aku akan membuat ibu dan anak itu berakhir di jalanan. Lalu, aku akan membujuk paman kedua untuk membawa mereka kembali. Adapun setelah mereka kembali, bagaimana nasibnya di rumah itu? Bukankah itu masih terserah kita? Benarkah itu? Kau anak pintar. Kau harus menangani masalah ini dengan benar. Mengerti? Yang mulia barusan kau membuatku takut. Jantungku berdebar kencang. Aku akan membantumu mencari tahu. Menara Kifan. Kenapa aku ikut denganmu ke Menara Kifan? Untuk melindungiku. Orang yang kulindungi. Bukankah seharusnya Yezun? Yezun ada di rumah besar. Sedang belajar dengan guru Beiyuan. Ada banyak sekali pelayan dan pengurus rumah tangga di rumah. Apakah dia membutuhkan perlindunganmu? Jangan selalu memasang wajah muram seperti itu. Kalau tidak, kamu akan menakuti semua orang. Bagaimana aku bisa berbisnis kalau begitu? Apa yang kau lakukan di rumah bordil? Beli saja. Pavilion Kabut dan Geo. Kau akan membuka rumah bordil. Tentu saja tidak. Menara Kifang ini berada di pusat pasar timur. Lokasinya bagus dan tempatnya besar. Paling cocok untuk membuka sebuah pusat perbelanjaan. Bakar apa? Setelah aku menghasilkan 1 juta liang emas, aku akan berkemas dan pergi begitu saja. Belanja. Mal apa? Risiko pekerjaan. Bukan apa-apa. Hanya saja hari ini, aku akan mengeluarkan uang untuk mengakuisisi tempat ini. Nona muda, betapa sombongnya nada bicara Anda. Apakah Anda tahu bangunan ini milik Film was siapa? translated Ini and bukan sesuatu yang narrated bisa by Anda M beli Media. sesuka hati. Apakah 1 juta liang cukup? Nona muda, mohon tunggu sebentar. Hamba ini akan pergi mengundang penjaga toko keluar sekarang. Aku akan pergi melihat. Bawa aku menemui penjaga tokomu. Ini melanggar aturan. Penjaga toko sang penjaga toko Menara Kifan. Tuan. Tuan peluk aku. Hanya pelukanku mohon. Biarkan aku memelukmu kumohon. Tuan, kau datang ke sini tiba-tiba. Ada apa? Ada sedikit kecelakaan, tapi tidak ada yang serius. Seseorang akan segera membawa 1 juta liang perak untuk membeli Menara Kifan ini. Kau pikirkan cara untuk mengusirnya. Ya. Dimengerti. Di barat laut sana, bagaimana penyelidikannya berjalan? Saat ini, kami sudah melacaknya ke paman keduamu. Tuan kedua Ye. Jejaknya menghilang. Bodoh. Dia dijadikan tameng oleh orang lain. Namun tetap sama sekali tidak sadar. Lanjutkan penyelidikan. Kau harus menemukan orang yang lengannya memiliki tato totem, orang Rong Utara itu. Ya. Pergi. Apa yang kamu lakukan? Aku benar-benar datang untuk membahas bisnis. Harganya bisa dinegosiasikan. Penjaga toko kami berkata, mereka tidak akan menjualnya dengan harga berapapun. Di mana penjaga tokomu? Aku ingin bertemu penjaga tokomu. Penjaga toko kami tidak ingin bertemu Anda. Nona muda, sebaiknya Anda segera pergi. Juga, Nona muda, jangan datang ke sini lagi di masa depan. Tempat kami ini tidak menyambut Anda. Aku benar-benar datang untuk membeli properti.
Aku tidak akan. Kalian semua cepat kembali. Aku ingin bertemu penjaga tokomu. Nona muda, apakah Anda ingin membeli properti? Ya benar. Ada apa? Bolehkah saya bertanya Nona muda, apakah Anda tertarik pada tanah pertanian? Properti. Toko layanan pilihan. Semua segel sudah dicat. Mulai sekarang bukit-bukit dan tanah pertanian ini, semuanya akan menjadi milik Anda Nona muda. Semuanya selesai begitu saja. Tentu saja. Ini adalah properti pribadi Putri Anpin. Dengan dukungan sang putri, apakah Yamen berani tidak memprosesnya? 1 juta liang perak ini. Tolong hitung. Tidak perlu. Hamba yang rendah hati ini percaya pada Nona muda. Hamba ini. Ya Tuhan, aku sudah melihat Kasim hidup. Nona muda, apakah Anda ingin pergi ke lokasi tanah pertanian dan melihat-lihat? Tidak perlu, tidak perlu. Bukan berarti aku benar-benar akan bertani. Apa yang bisa dilihat? Setelah cashback dikreditkan, nenek tua ini akan menyelesaikan misiku. Aku pergi. Selamat tinggal, selamat tinggal. 1 juta liang ini akhirnya habis juga. Sistem. Kenapa kau belum memberiku cashback? Halo Aos, saya benar-benar minta maaf untuk memberitahu Anda. Karena misi Anda target telah ditaklukkan. Sistem telah menangguhkan sementara fungsi pengembalian dana. Apa katamu? Target misi Anda Yizan telah ditaklukkan. Sistem telah menangguhkan sementara fungsi pengembalian dana. Permainan menjadi lebih sulit. Host harus secara pribadi mendapatkan 1 juta liang emas. Disimpan atas nama target misi. Fungsionalitas pengembalian dana dapat diaktifkan. Kenapa tidak bilang dari tadi? Anda bahkan tidak bertanya. Sialan, kau menipuku. The film was Uangku. translated and narrated by M Media. Sien Miao Miao. Bukankah ini mantan kakak iparku? Ini surat peraku. Bukan begitu cara mengatakannya. Uang dan barang sudah beres. Baru setelah itu akta tanah akan jati milikmu. Adapun surat perak ini, itu tidak ada hubungannya denganmu lagi. Aku tidak membelinya. Ini sertifikat tanahmu kembali. Berikan aku surat peraknya. Itu tidak bisa. Istana ini sudah disegel. Lagi pula, ini adalah properti pribadi Putri Anping. Bagaimana Anda bisa membelinya sesuka hati? Lalu tidak membelinya sesuka hati Anda? Beraninya kau, Putri Anpin, adalah putri kesayangan kaisar saat ini. Tidak ada yang pernah berani melawan putri kami. Kau. Jika kau memprovokasiku, kau akan mengenai titik lemah. Nona Shen, Anda meminta saya untuk mencuri properti pribadi sang putri dan menjualnya. Tidak akan ada masalah kan? Ini semua milik putri. Tanah tandus yang paling tidak berharga. Apa yang perlu ditakutkan? Dari 1 juta liang ini, saya hanya akan mengambil potongan 30%. Sisanya bisa Anda ambil kembali. Berapa banyak yang dipakai untuk menyeimbangkan pembukuan? Dan bagaimana membungkam semua orang di kediaman putri? Mulut atas bawah. Saya percaya Kasim Gong pasti akan punya cara. %30. Kasim 30%. Ada orang bodoh besar yang membeli tanah tandus ini dan gunung berbatu. Mengapa membeli tempat ini? Tanah tandus ini penuh bebatuan dan tidak ada yang bisa ditanam di sini. Tidak heran mereka memanggilnya si bodoh besar. Siapa yang tahu berapa banyak uang yang mereka habiskan untuk membeli tanah tak berguna ini? Sungguh menyedihkan. Sistem. Aku mengurus properti untuk Ye Sun. Bisakah ini dicairkan? Tidak host, Anda tidak bisa. Sistem rusak ini. Perusahaan besar mana yang programmernya mengembangkan ini? Layanan pelanggan dalam kondisi baik, tapi tidak peduli apa yang kutanyakan. Mereka tidak tahu apa-apa. Ada apa? Sejak meninggalkan Menara Kiven, aku belum melihatmu.
Aku mencarimu sepanjang hari. Kemana kau pergi? Aku tidak ingin bicara sekarang. Aku ingin sendiri. Ketika aku tidak bahagia, aku juga suka minum. Satu tegukan untuk menenggelamkan 1000 kesedihan. Lalu, kenapa aku masih sedih? Kenapa kau tiba-tiba menangis? The film was translated Kenapa semua and orang narrated memperlakukan by aku seperti M-Media. ini? Kenapa ini begitu sulit? Aku sudah bekerja keras selama bertahun-tahun. Awalnya, kupikir aku bisa berhasil mencapai tujuan. Tapi kemudian, aku tiba-tiba dilempar ke sini. Dan hanya sampai di sini saja. Aku ingin mengakuisisi properti untuk Ye Sun. Menghabiskan uang. Kenapa masih saja? Semua orang masih memperlakukan aku seperti ini. Aku tidak bisa pulang. Aku tidak bisa kembali. Jadi dia menghabiskan semua uang itu. Semuanya untuk Sun Er. Dia ingin pulang. Apakah kau bicara tentang kediaman Adipati? Aku minta maaf. Semua ini seharusnya tidak kau tanggung sendiri. Sangat panas. Tampan. Berikan aku ciuman. Tampan, kau wangi sekali. Apakah kau tahu siapa aku? Bukankah kau hanya pangeran sendiriku? Ye Yunxiang. Bagaimana kau mengenaliku? Kau sudah memperbudakku. Tidak bisakah aku mengambil sedikit bunga? Memprovokasiku. Ada konsekuensinya. Apakah kau tahu itu? Apa? Belum cukupkah kau dari tadi malam? Melemparkan dirimu ke pelukanku pagi-pagi begini. Ibu sudah waktunya bangun. Ibu, Kita. ibu sudah waktunya makan. Diam. Ibu, apakah ibu baik-baik saja? Ibu sudah waktunya bangun. Ibu, apakah ibu baik-baik saja? Setiap hari ibu. Apa kau tidak punya urusan sendiri? Anak sebesar ini, tanpa punya cita-cita dan ambisi sendiri. Jangan jadi anak mami. Guru Biyuan. Aku ingin ikut pujian kekaisaran musim bugul tahun ini. Ibu mendorongku. Aku ingin membuat kemajuan. Aku ingin menjadi sarjana terbaik. Benar, sarjana terbaik. Sarjana terbaik, sarjana terbaik, sarjana terbaik.
Saya mengerti. Mercy anak ibu. Kenapa kau begitu dekat denganku? Istriku. Tadi malam, kau tidak seperti ini. Beraninya kau mengatakan itu. Aku terlalu malu untuk mendengarnya. Tadi malam aku mabuk. Mari kita anggap saja tidak ada apa-apa di antara kita. Jika orang lain tahu tentang kau dan aku melakukan itu, kau akan ditenggelamkan di kandang babi. Aku seorang janda. Seorang janda, kau mengerti? Kau tidak tahu siapa aku. Ya kau. Jadi, kemarin kau tidak tahu sama sekali siapa aku. Dan kemudian kau hanya... Oh tidak. Bagaimana aku harus menjawab? Siapa dia? Dia Ergozi. Atau Ye Yunxiang. wanita jalan. Apa yang harus dia marahi? Jelas aku yang dirugikan kan? Bangun. Putri Anping mengirimimu undangan. Benar. Perjamuan ulang tahun Putri dan dia masih mengingatku. Sungguh terhormat. Aku akan pergi bersamamu. Apa? Apa kau takut aku dalam bahaya? Kurasa, kau tidak punya undangan. Aku takut kau tidak akan bisa masuk. Di ibu kota ini, tidak ada tempat yang tidak bisa aku masuki. Hari ini adalah ulang tahun Putri. Putri hamba ini atas nama kediaman Adipati, mempersembahkan harta nasional Daxia. Sebuah mutiara berlapis kaca. Semoga Putri memiliki masa depan yang cemerlang dan kedamaian untuk tahun-tahun mendatang. Ini adalah vas harta karun kaca 7 warna. Sungguh indah. Seperti yang diharapkan dari kediaman Adipati. Sepupu. Untuk mempersembahkan harta karun seperti itu. Putri hamba ini telah mendengar bahwa harta ini bukan dari alam fana. Ini diperoleh oleh seorang biksu agung Daxia setelah memasuki alam abadi. Oleh karena itu, begitu jernih dan tembus pandang, ini adalah satu-satunya harta jenisnya di dunia. Nona Shan sangat perhatian. Putri ini sangat menyukainya. Itu tidak benar. Meskipun vas harta karun kaca ini langka, tapi itu bukan satu-satunya di dunia. Apa maksudmu? Mungkinkah Anda pernah melihat harta seperti itu di tempat lain? Bukan hanya pernah melihatnya. Aku sendiri memilikinya. The film was translated and narrated by M Media. Bagaimana itu mungkin? Ketika dia menjualnya kepada saya, dia berkata bahwa jenis vas berlapis kaca ini adalah satu-satunya di dunia. Bagaimana Anda bisa memilikinya? Vas berlapis kaca ini, itu adalah milik Nyonya Yi, toko umum Yunyi. Hadiah besar misterius. Bukan hanya aku yang punya, tapi 5 VIP teratas. Yang menyimpan uang di toko semuanya menerima satu. Ya, benar sekali. Aku juga pernah melihatnya. Kakak iparku yang tertua juga memiliki status VIP. Kalau begitu, aku rasa aku juga pernah melihatnya. Dia benar-benar membelinya. 1 juta lian. Jika dia tahu botol itu bernilai kurang dari 5 lian, bukankah dia akan sangat marah? Dari mana dia mendapatkan uang sebanyak itu? Ye Ningchan mengatur 500.000 liang untuknya. Paman dan keponakan ini untuk mencari muka dengan
Putri Anping cukup putus asa. Oh benar. 5 VIP teratas toko kami. Gunakan vas harta karun berlapis kaca ini untuk diisi parfum dan dikirimkan kepada mereka. Ingat, itu harus dikirim sehari sebelumnya. Perjamuan Putri. Ya, saya mengerti. Serahkan pada saya. Putri hamba ini telah mendengar bahwa toko umum Yunyi memang memiliki banyak barang baru. Saya tidak menyangka harta karun dunia ini, bahkan yang berlapis kaca kini tersedia. Kakak, kau pasti sudah ditipu. Vas harta karun berlapis kaca ini memang dijual dari tokoku. Meskipun berharga, tidak klasik, dilebih-lebihkan seperti yang dirumorkan. Aku tidak menyangka itu akan berpindah tangan dan berakhir di tanganmu kakak. Karena itu masalahnya. Saya ingin tahu apa yang kakak Wen untuk ulang tahun Putri telah siapkan sebagai hadiah istimewa. Mengapa Anda tidak mengeluarkannya? Dan biarkan semua orang melihat. Terima kasih atas kebaikan Putri. Rakyat jelata ini tidak punya apa-apa untuk membalasnya. Oleh karena itu, saya pribadi menyiapkan sebuah kue. Saya hanya berharap yang mulia menyukainya. Hanya kue. Ini, kue. Kue jenis apa itu? Nona Wen bersusah payah membuatnya sendiri. Bawa ke sini agar Putri ini melihatnya. Benda baru apa itu? Ini adalah kue. Kue jenis apa? Sangat harum dan manis. Yang mulia, rakyat jelata ini secara khusus menyiapkan ini untuk Anda. Sebagai hadiah ulang tahun. Ini adalah kue ulang tahun ciptaan saya sendiri. Kue ulang tahun. Bau ini memang enak. Ini terlalu lezat. Aku belum pernah makan kue selezat ini sebelumnya. Kue ulang tahun ini bahkan lebih lezat daripada kue-kue istana. Dibandingkan dengan koki kekaisaran, tidak kalah mengesankan. Koki kekaisaran jauh kalah. Gelombang pemasaran pertama telah berhasil. Itu hanya kue itu saja. Apa hebatnya itu? Apakah semuanya sudah siap? Menjawab yang mulia sudah siap. Makhluk bodoh. Apakah kau pikir dengan membawa hal-hal baru ini untuk menyenangkan putri ini, maka putri ini akan membiarkanmu pergi? Kakak Yuncheng, bukankah dia menyukainya? Putri ini sekarang akan mengirimnya untuk bersatu kembali dengan kakak Yuncheng.
Nona Wen, terima kasih telah menyiapkan hadiah ulang tahun yang begitu indah untuk putri ini. Putri ini bersulang untukmu. Silakan. Bagaimana bisa kau begitu ceroboh? Cepat bantu adipati wanita mengganti pakaiannya. Ya. Nyonya, silakan ikuti pelayan ini untuk mengganti pakaian Anda. Nyonya, ini ada beberapa pakaian cadangan yang sudah disiapkan. Untuk tamu wanita, Anda ganti dulu, saya akan menunggu di luar. Baiklah. Yang mulia, ini gawat. Adipati wanita dia. Pimpin jalan. Mari kita lihat. Wenroyi, kau sebenarnya begitu, tidak sabar dengan kesendirian. Jasad kakak Yunseng bahkan belum dingin. Namun kau berani, di perjamuan ulang tahunku, melakukan tindakan memalukan seperti itu. Penjaga, tangkap pasangan. Bajingan ini untuk putri ini, ya. Yang mulia. Apakah Anda mencari saya? Kenapa kau di sini? Di mana lagi aku akan berada? Bukankah kau di dalam, mengganti pakaian? Pakaian? Di keretaku aku ingat, ada satu set lagi. Jadi aku pergi berganti pakaian di kereta. Lalu siapa yang diranjang? Pasangan diranjang itu. Seret pasangan tercela itu ke bawah untukku. Ya. Bagaimana kakak Shen? Dan yang mulia pangeran kedua. Apa sebenarnya yang terjadi di sini? Aku tidak tahu. Kakak kekaisaran, betapa lisiknya dirimu. The film was translated and narrated Yang by mulia, M yang Media. mulia. Saya dijebak. Anda tidak bisa meninggalkan saya, yang mulia. Itu dia. Pasti dia. Saya jelas baru saja. Diam. Aku tidak akan oleh kalian semua dibunuh untuk dibungkamkan. Kau. Baiklah. Kau tunggu saja. Apakah Anda puas sekarang? Wenroyi, mengapa Anda tidak mati saja? Jika kau ingin menyalahkan, maka kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena bodoh. Apa kau bilang kau ingin menyakitiku? Dan aku harus patuh menunggu kematian. Semua hal yang telah kau lakukan. Jangan kira aku tidak tahu tentang itu. Apa yang Anda bicarakan? Saya tidak mengerti. Kalian yang menyakiti Ye Yunxiang dan sekarang ingin menyakiti Zun Er. Aku tidak akan membiarkan satupun dari kalian lolos. Jika balas dendam ini tidak diambil, saya akan hidup sia-sia. Setengah jam yang lalu.
Wenrui, apa kau pikir dengan menjebakku dan Niao Niao? Kau bisa lolos begitu saja? Ini adalah kediaman putri. Bisakah kau bahkan pergi? Ini masih terserah kita kakak dan adik untuk memutuskan. Aku tidak mengerti. Jenis apa? Dendam atau utang apa yang mungkin dimiliki pangeran kedua dengan rakyat jelata rendahan sepertiku? Berhenti berpura-pura. Kau dan semua pengawalmu ada di sini. Coba tebak. Bajingan di kediaman itu. Apa kau pikir dia masih hidup sekarang? Ternyata itu kau dan orang-orang dari kediaman Adipati. Berkolusi dari dalam dan luar. Diam-diam meracuni Ye Sun. Apakah itu juga kau? Berkolusi dengan Ye Ningchen untuk menipu Ye Yunxiang agar pergi ke perbatasan barat laut dan merencanakan kematiannya. Jadi bagaimana jika kau tahu? Bagaimanapun hari ini, kalian semua akan mati di sini. Aku sangat penasaran. Bukankah kau menyukai Ye Yunxiang? Bagaimana bisa? Bahkan setelah tahu Xiao Fen membunuhnya, kau tetap acuh tak acuh. Mungkinkah kau juga terlibat? Aku harus mengakui, kau sangat cerdik. Mengapa? Bukankah kau juga menyukai Ye Yunxiang? Apa yang tidak bisa kumiliki? Tidak ada orang lain yang The bisa film was bermimpi memilikinya. translated Aku and seharusnya narrated bisa by menyembunyikan M-Media. kakak Yunxiang di kediaman putri selamanya. Aku tidak menyangka bahwa saat orang-orangku tiba, kakak Yunxiang sudah melompat dari tebing. Dia lebih memilih mati daripada hidup hina di kediamanmu. Diam. Hak apa yang kau miliki untuk menceramahiku? Kau hanyalah alat untuk pernikahan Chongxi itu saja. Aku adalah istri sahnya. Kalian berdua, jangan pernah berpikir untuk meninggalkan kediaman putri hari ini. Di siang bolong. Apa sudah tidak ada hukum lagi? Dua rakyat jelata rendahan, apa kau berani bicara hukum padaku? Di sini, aku adalah otoritas tertinggi. Siapapun yang datang itu tidak berguna. Lalu, bagaimana jika saya kaisar datang? Apakah itu masih tidak berguna? Ayahanda Kaisar, Salam yang mulia. Salam yang mulia. berdirilah. Ya, Pangeran kedua, kau benar-benar sudah menjadi sesuatu. Putramu tidak mengerti. Apa maksud Ayahanda Kaisar? Tidak mengerti. Bagus. Hari ini saya akan membuatmu mengerti dengan sangat jelas. Bawa mereka kemari. Kalian semua sudah tahu. Sepupu, Sei. Kakak Yunjiang, kau masih hidup. diam. Jadi itu kau. Kau sudah tahu aku akan menggunakan strategi memancing harimau keluar dari sarangnya untuk memancingmu datang ke kediaman putri agar aku bisa mengirim orang untuk membunuh bajingan itu. Itu benar. Melapor kepada Yang Mulia. Pangeran kedua bersekongkol dengan musuh dan berkhianat. Bukan hanya 13 tahun yang lalu. Apakah dia bersekongkol dengan orang Rong Utara ini untuk membunuh mantan putra mahkota dan mantan putri mahkota? Tapi dia juga menggunakanmu sebagai umpan. Memancing bawahanmu ke perbatasan barat laut. Berusaha membungkam bawahanmu dengan membunuhku. Berhenti memfitnahku. Apa kau punya bukti? Tidak ada bukti. Tapi ada saksi. Bicara. Kenapa menargetkan bawahan Ye Sun? Meracuni Yezan. Apa hubungannya dengan berkolusi, dengan musuh dan pengkhianatan? Dia hanya seorang bajingan itu saja. Beraninya kau. Cucu kekaisaran adalah seseorang yang bisa kau fitnah begitu saja. Cucu kekaisaran. Kekaisaran. Cucu kekaisaran. Tidak mungkin. Yang Mulia berkata, selama bajingan itu diracuni, paman kakek kedua akan bisa berhasil mewarisi gelar. Bodoh, tutup mulutmu. Dia adalah keponakanmu sendiri. Dan cucu saya sendiri. Kau sangat baik. Kau adalah putraku yang baik. Pengawal, antar pangeran kedua ke pengadilan klan kekaisaran. Dan eksekusi dia pada hari yang ditentukan. Ya, Ayahanda Kaisar, dengarkan penjelasanku. Ayahanda Kaisar ini salah paham. Ayahanda Kaisar, bawa dia pergi. Ayahanda Kaisar, Ayahanda Kaisar, lepaskan aku. Ye Yunxiang, garis keturunan Dexia. Apa ada yang salah? Kenapa satu persatu mereka semua mesum? Jangan bicara omong kosong. Hanya mereka berdua yang mesum. Mengapa pada akhirnya semua hal baik menjadi milikmu?
The film was translated and narrated by M Media. Pergi ke neraka. Seret mereka pergi. Wenroyi. Wenroyi kamu. Lepaskan saya. Cepat seseorang panggil 120. Tabib istana. Yunxing Yunxiang. Yunxing bangun Yunxiang. Cepat seseorang. Panggil tabib istana. Kau sudah bangun. Wenroy, apa kau mencoba membunuh suamimu sendiri? Kau kehilangan terlalu banyak darah. Kau pingsan sehari semalam. Bagaimana bisa setelah bangun? Kau memikirkan itu. Apa kau ini manusia? Memikirkan apa? Kakak pinggangmu ditusuk. Apa itu memengaruhi sesuatu? Apa tidak berpengaruh apa-apa? Coba saja, maka kau akan tahu. Kau menyebalkan. Aku sangat penasaran. Kapan kau tahu aku adalah Adipati Xingwu? Itu. Malam itu. Beraninya kau menggoda suamimu. Suamimu harus menghukummu dengan benar. Kau anak nakal. Ibu, aku dengar ayah dia. Belum meninggal. Keluar dari sini bocah. Lari 50 putaran. Ya ayah, ya ayah. Tutup pintunya di belakangmu. Tidak buruk, tidak buruk. Anak ini bisa diajari. Ye Yunxiang, Ada apa? kita akan terus seperti ini saja. Apa tidak apa-apa. Seumur hidup, tidak pernah berpisah. Tidak bagus. Kita seharusnya tidak bersama hanya untuk satu kehidupan. Tapi untuk kehidupan demi kehidupan. Kita harus tetap bersama. The film was translated and Lalu, narrated bagaimana by M jika di Media. kehidupan selanjutnya? Kau tidak bisa menemukanku. Kemanapun kau pergi, aku pasti akan menemukanmu. Biarkan saya melihat. Yang ini. Gwen tanisan burung elang ikan di Pulau Sungai. Gadis cantik pasangan layak bagi pria terhormat. Ye Yunxiang, suara apa itu? Wenroy. Wenroy. Aku menemukanmu.